Halo semua, balik lagi bareng aku, Giovanni Febrina di channel Hands On Physiotherapy. Di Hands On Tips kali ini, aku pengen ngebahas tentang video yang waktu itu kita bahas, yaitu tentang ruptur ACL. Kalau kalian belum lihat, tinggal klik aja videonya. Nah, biar kalian tahu apakah kalian terkena ruptur ACL atau enggak. Karena di video sebelumnya aku udah ngejelasin caranya dengan menggunakan tes khusus. Oke, kita mulai Hands On Tipsnya ya. Oke. Sekarang, seandainya kalian sudah positif ACL, lalu kalian sudah dioperasi, sekarang apa yang harus dilakukan? Yap, datang ke fisioterapi untuk melatih tubuh kalian supaya kalian dapat bermain kembali ke lapangan dengan performa yang sama atau menjadi lebih baik. Sekarang pertanyaannya, berapa lama setelah operasi boleh ke fisioterapi? Jawabannya, sesegera mungkin. Kenapa sesegera mungkin? Karena latihan yang tepat akan membuat kalian lebih cepat pulih. Jadi aku saranin begitu setelah operasi, kalian konsul ke fisioterapi yang terdekat. Kenapa begitu? Supaya otot-otot kalian tidak terlalu lama inaktif yang menyebabkan kelemahan otot. Bahkan kalau didiamkan lama, otot-otot kalian akan mengecil dan akan sulit untuk bermain kembali. Berapa lama proses pemulihannya, Kak? Proses pemulihannya lebih lama daripada jaringan otot dan membutuhkan waktu 6-9 bulan. Jadi kalau kalian terkena cedera ACL, kalian harus tetap semangat dan percaya pada prosesnya. Di video kali ini aku bakal bahas sedikit tentang kalian yang terkena cedera ACL dan aku akan bahas fase 1 setelah tos op. Di fase 1 ini tujuannya adalah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan nyeri dan bengkak. Kenapa antara dua ini? Karena sistem tubuh kalian itu berbeda-beda. Ada yang bengkak dan nyerinya hilang sama sekali, ada juga yang masih tersisa. Tujuan selanjutnya adalah pencapaian lingkup gerak sendi atau gerakan menekuk secara full dan lurus karena biasanya akan kesulitan untuk menekuk secara full. Biasanya setelah operasi, orang yang dioperasi akan merasa berbeda pada bagian yang dioperasi. Maka harus ditingkatkan kembali dari kontrol gerakan pada daerah yang dioperasi. Pemikiran salah adalah ketika kalian tidak mau latihan atau kalian terlambat untuk bergerak karena alasannya takut sakit, takut putus lagi atau takut apaan? What? Ingat ya, selagi kalian diawasi oleh fisioterapi, kalian akan dipantau segi keamanannya. Jadi, jangan takut untuk latihan, karena latihannya akan disesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Di fase 1 ini bisa berlangsung dari awal post-op hingga minggu ke-8, bisa kurang atau lebih, tergantung tubuh kalian masing-masing. Di fase 1 ini, kalian bisa melakukan mobilisasi patella. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan gerakan patella kalian, karena setiap lutut kalian bergerak, maka patella kalian juga akan bergerak. Mobilisasi patella adalah menggerakkan tulang tempurung lutut kalian ke atas, ke bawah, ke samping kanan dan kiri. Bisa kalian lakukan sebanyak mungkin hingga terasa lebih lentur. Kalau kalian bandingkan antara kiri dan kanan terjadi perbedaan, patella kalian akan lebih stiff dibanding yang sehat. Makanya kalian perlu latihan mobilisasi patella. Selanjutnya adalah latihannya heel slide. Heel slide dilakukan dalam posisi terlentang, lalu tarik tumit menuju bokong kalian secara perlahan. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan LGS fleksi lutut. Untuk minggu pertama targetnya adalah 90 derajat, minggu ketiga targetnya 120 derajat, dan minggu keempat adalah full LGS, di mana betis dan paha kalian menempel. Selanjutnya adalah knee extension. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan ekstensi lutut kalian. Posisi tidur telungkup dengan gulungan handuk atau kain, tidak terlalu besar tapi tidak juga terlalu kecil. Kalian taruh pada daerah ankle, lalu perlahan gerakan lutut kalian lurus, lakukan gerakan 8 kali dan diulang 2 set.
Atau kalian bisa modifikasi dengan sandarkan kaki pada dinding untuk menambah gerakan pada saat posisi menekuk, karena ditambah dari gravitasi. Ketika naik, kalian bisa bantu dorong dengan tangan kalian. Kemudian ada quad set atau quadricep setting. Gerakan ini bisa dilakukan dengan gulungan handuk atau kain. Tidak terlalu besar tapi tidak juga terlalu kecil. Posisi duduk bersandar pada dinding dengan badan bagian belakang menempel sepenuhnya pada dinding. Letakkan gulungan handuk di bawah paha belakang. Ingat ya, di bawah paha belakang, bukan di bawah lutut. Lalu tekan gulungan handuk dengan kekuatan paha depan kalian. Tahan gerakan selama 10 detik dan diulang 6 kali sebanyak 2 set. Latihan ini bertujuan untuk menjaga massa otot quadricep kalian dengan cara isometrik kontraksi. Selanjutnya ada latihan heel props. Gerakan ini bisa dilakukan dengan gulungan handuk atau kain. Tidak terlalu besar tapi tidak juga terlalu kecil. Posisi duduk bersandar pada dinding dengan badan bagian belakang menempel sepenuhnya pada dinding. Letakkan gulungan handuk di bawah tumit, kemudian tekan handuk dengan tumit kalian. Lalu tahan 10 detik dan diulang sebanyak 6 kali, sebanyak 2 set. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan ekstensi sendi lutut dan latihan kontraksi otot hamstring. Selanjutnya ada straight leg raise. Latihan ini bertujuan untuk menguatkan hip flexor kalian. Ada yang tahu hip flexor itu apa? Jangan lupa komen di bawah. Posisi terlentang. Lalu kontraksikan otot quadricep kalian seperti quad set. Lalu perlahan angkat kaki kalian dan tahan 3 detik dengan quadricep kalian tetap kontraksi. Gerakan bisa diulang 6 kali sebanyak 2 set. Selanjutnya ada hip abduction. Posisi miring dengan posisi kaki yang sakit di atas, kemudian angkat kaki ke arah atas dengan lutut tetap lurus dan perlahan turunkan kembali. Ulang gerakan sebanyak 8 kali dan diulang sebanyak 2 set. Latihan ini bertujuan untuk menguatkan otot-otot hip abductor. Setelah hip abductor, ada hip adductor. Posisi miring dengan posisi kaki yang sakit di bawah, lalu tekuk kaki yang sehat dan taruh di depan lutut yang sakit. Perlahan angkat kaki yang sakit ke atas dengan lutut tetap lurus dan perlahan turunkan kembali. Ulangi gerakan 8 kali dan diulang 2 set. Selanjutnya ada hip extension. Posisi tidur telungkup dengan kaki lurus, lalu perlahan angkat kaki kalian dengan lutut tetap lurus dan perlahan turunkan kembali. Ulangi gerakan 8 kali dan diulang 2 set. Kemudian ada stretching dari calf. Posisi duduk dan bersandar pada dinding, lalu letakkan handuk pada telapak kaki kalian. Kemudian tarik dan tahan selama 30 detik. Kalian bisa ulangi gerakan sebanyak 6 kali. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dari otot calf. Kemudian ada weight shifting front to back and side to side. Posisi berdiri lalu ganti titik berat ke depan dan ke belakang dengan cara jinjit dan bertumpu pada tumit.
Untuk gerakan side to side bisa dengan menumpu pada satu kaki secara bergantian. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan proprioseptif atau kesadaran sendi kalian. Jadi bisa kalian lakukan sebanyak-banyaknya, tapi ingat harus ada yang mengawasi atau berpegangan pada suatu. Yang terakhir ada try to stand up. Posisi berdiri, lalu letakkan kaki pada pijakan. Secara perlahan tumpukan berat badan kalian ke arah depan seperti mau naik anak tangga. Lalu kembali lagi. Ulangi gerakan sebanyak 8 kali dan diulang 2 set. Gimana? Udah cukup jelas? Kalau kalian masih bingung, kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Ingat ya, jangan latihan sendiri dan perlu diawasi, karena harus safety first. Segitu dulu video dari aku, dan jangan lupa kalian klik like. Dan kalau kalian mau tahu fase 2-nya, kalian klik subscribe dan nyalain tombol notifikasinya biar kalian bisa tahu update terbaru dari kita. Saya Giovanni Febrina pamit, get your movement with our hands, bye-bye!